siapa tahu nanti di Provinsi Banten ini menjadi pengguna kris terbanyak gitu se-Indonesia kan, amin gitu ya. Ya, amin. Dan itu bisa membantu juga untuk Indonesia Emas ke depannya. Ya, terima kasih Kak Tia. Oke. Kalau dari Kai sendiri gimana? Ya kurang lebih sama ya, karena emang fokusnya di sertifikasi halal. Ya, jadi kita tuh mendampingi juga sampai terbit sertifikat halalnya, sampai mereka bisa masak logo halalnya itu sendiri. Dan juga selain itu, kita tuh dari kelompok KKN 2 Kecamatan Serang ini insya Allah mau ngadain kolaborasi sama Pak Wakil Wali Kota Serang. Nanti yang itu akan mengundang 100 UMK yang akan dibantu untuk dihalalkan juga produk-produknya. Si Kai, ternyata sebenarnya Kukerta tuh ya baik semua gitu untuk masyarakat gitu teman-teman sikap gitu ya. Tapi di sini selain daripada Kukerta itu misal dianalogikan sebagai produk gitu ya. Tapi di sini saya pengen nanya juga nih. Biasanya kan kalau kalian sudah terjun ke lapangan itu, sudah terjun ke masyarakat itu, pasti ada namanya tuh tantangan gitu. Benar nggak sih? Betul. Ada kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi gitu perihal buat melaksanakan tugas-tugas yang udah harus kalian laksanakan gitu sebagai Kukerta gitu ya, sebagai mahasiswa yang lagi pengabdian gitu ya. Oke. Jadi saya pengen tahu terlebih dahulu dari Kak Dirman terlebih dahulu nih tentang apa sih tantangan gitu yang membuat teman-teman Kak Dirman dari Kukerta Green Campus gitu yang rasanya harus kerja ekstra gitu supaya program ini bisa terlaksana gitu. Ada nggak sih Kak? Oke. Kalau tantangan ya, kalau bicara tantangan banyak ya. Iya. Banyak. Tapi kita menyoroti tantangan yang paling kita hadapin itu ya teman-teman kita sendiri. Jujur teman-teman kita sendiri, mahasiswa. Karena kan kita risetnya juga warga kampus ya. Iya. Ya, masyarakatnya juga mahasiswa, kemudian pedagang, pegawai, dosen, dan segala rektorat segala macam. Nah yang kita hadapin tuh mahasiswa yang paling berat tantangan di kita. Kenapa? Karena kita juga sebelum melaksanakan action di lapangan, kita ada namanya juga pretest. Oh. Nah itu sebetulnya kita udah minta bantuan juga ya ke rekan-rekan BEMA, rekan-rekan BEMA dari berbagai fakultas. Dan memang kendalanya dari sekian mahasiswa di UIN yang mengisi juga Kayak seberapa gitu ya? Katakanlah 10% lah. Dikit banget gitu dari 100%. Jujur, perlu kami sampaikan memang seperti itu faktanya. Dan terakhir terkait penyuluhan juga ya. Edukasi yang kami lakukan di berbagai fakultas memang responnya juga masih kurang ya. Ya tadilah. Dan yang poin yang paling penting yang harus saya sampaikan itu kurangnya literasi terhadap lingkungan. Iya. Saya sering lihat ya mahasiswa kita, ya banyak lah tong sampah yang ada di kita. Tapi ya begitulah. Iya. Itu penting juga menurut saya bagi teman-teman semua ya. Kita harus memang peduli kepada lingkungan. Benar-benar. Ya jadi tantangan yang paling besar yang kita hadapi itu ya teman-teman kita ya, mahasiswa. Benar-benar. Kalau kita tidak bisa mengingatkan, setidaknya kita bisa mengingatkan diri kita sendiri gitu ya. Benar sih. Kalau dari Kak Tia sendiri gitu, ada nggak sih tantangan ekstra yang membuat kalian tuh berpikir secara ekstra gitu untuk Kukerta ini bisa terlaksana gitu, Kukerta Kris sendiri gitu? Baik, ya menarik juga ya, tantangan pasti setiap apapun itu ada tantangannya gitu ya. Dan tantangannya itu yang pertama adaptasi, tentunya pasti ya, itu entah dimanapun ya, KKN reguler atau KKN tematik lainnya gitu, itu pasti adaptasi yang pertama. Adaptasi itu kita bagaimana cara mengadaptasikan terhadap para masyarakatnya gitu, apalagi kita adalah targetnya kepada UMKM-nya itu tersendiri. Jadi kita harus beradaptasi, kita harus melihat nih lokasi dan kita harus lihat suasana di masyarakat ini seperti apa. Dan di dalam 4 kelurahan ini pun memang terlihat ya perbedaan dari perbedaan masyarakatnya itu seperti apa gitu. Ada yang memang antusias untuk
memberikan ruang kepada kita, tapi ada juga yang mungkin nggak dulu deh gitu. Apalagi kita targetnya adalah menawarkan pendampingan pembayaran kris ini. Yang kedua adalah kepercayaan. Nah, dalam Kukerta Kris ini yang sangat krusial banget adalah kepercayaan. Bahkan tidak hanya kepercayaan kepada UMKM ya, kepercayaan kepada siapapun itu sangat susah kan. Membangun kepercayaan itu memang sangat susah. Apalagi yang kita tawarkan ini mengenai tentang keuangan gitu, dan tidak banyak orang itu paham akan literasi keuangan gitu, dan itu adalah cukup challenging banget buat kita. Selain untuk menawarkan pendampingan, kita juga harus memberikan pemahaman kepada masyarakatnya gitu. Ada yang benar-benar belum kita memberikan edukasi sudah ditolak. Jadi di Kukerta Kris ini tahu ya rasanya ditolak itu gimana gitu. Benar. Sangat sakit sekali ternyata. Ditolak UMKM itu jauh lebih sakit ya daripada sakit gigi. Itu benar-benar kami rasakan gitu di lapangan. Mungkin ya kalian tahu sendiri, kita harus menelusuri satu persatu UMKM di tengah teriknya kota Serang yang mungkin ada 7 mataharinya kayak. Iya benar. Satu Itu orang satu kepala gitu ya. sangat challenging juga buat kita. Tapi selebihnya overall ya fine-fine aja. Iya. Dan justru bersyukur gitu. Bahkan ada rasa kepuasan juga untuk para UMKM yang justru bersedia untuk kami dampingi, dan apalagi sampai bisa diterapkan gitu. Iya. Benar sih, karena keuangan itu ya sangat fatal sebenarnya. Sensitif. Iya, sensitif sebenarnya. Oke, dilanjut sama Kak Ai gitu tentang Kukerta tematik halal gitu. Itu ada nggak sih tantangan yang ekstra yang membuat teman-teman Kak Ai juga merasa harus trigger gitu, kayak gitu. Trigger apa gitu? Wah, itulah pokoknya. Ada banyak banget sebetulnya Kak Ayu. Sama aja sih sebenarnya kurang lebih. Jadi kayak ada penerimaan, ada penolakan gitu. Kita tuh seneng banget kalau misalnya ada masyarakat yang benar-benar antusias banget. Iya. Kayak apalagi sampai terbitnya sertifikatnya, kayak ada kepuasan tersendiri. Iya. Aku setuju banget sama Katia sih. Cuman ya kalau misalnya ada penolakan kayak nanti dulu deh, itu kadang-kadang kayak agak susah ya. Iya. Cuman kan kita berusaha ya semaksimal mungkin. Awalnya tuh kayak edukasi dulu, Bu, sertifikat halal itu gini loh Bu gitu. Kenapa sih sertifikat halal itu penting gitu. Dan akhirnya memang ada beberapa yang emang mengiyakan, dan ya ada beberapa juga yang memang tetap tertutup pemikirannya gitu dari sertifikat halal itu sendiri gitu. Padahal mah kita niatnya membantu gitu ya. Niatnya juga baik gitu, Baik. bukan untuk apa-apa. Kadang juga kan kita butuh KTP juga ya. Iya. Kadang dikira buat apa nih? Buat pinjol ya? Aduh, enggak banget. Soalnya kan kayak ya buat apa juga Bu, kita kan niatnya juga baik Iya. gitu, enggak ada niatan lain gitu. Terus juga dari lembaga UIN enggak mungkin dong kita malu-maluin universitas sendiri Iya gitu. benar. Iya. Padahal nama-nama kampus gitu ya kita harus selalu pegang gitu. Ingat kata Pak Rektor kita. Iya. Dimanapun harus mengagungkan nama kampus gitu. Mungkin ke Kak Gina sendiri kita ada nggak sih tantangan, apalagi kalian langsung terjun ke masyarakat yang menginap di sana gitu. Betul. Takutnya mereka menganggap kalian orang asing gitu. Siapa tiba-tiba bisa ngatur ini. Coba Kak Gina itu gimana tuh? Oke, sebenarnya mau highlight tadi tuh ya. Iya. Datang-datang mau ngatur. Sebenarnya dari awal juga udah dikasih tahu nih. Iya. Kalian datang itu bukan untuk mengajari, Iya. tapi kalian tuh datang untuk belajar. Iya. Tolong tanamkan itu. Jadi sebenarnya adcast-nya sebelum juga kita melaksanakan KKN atau Kukerta ini, Iya. kita ada pelatihan di 3 hari seperti itu secara online. Itu persiapannya untuk menghadapi para masyarakat seperti itu. Dan sebenarnya ada PAR atau PAR ya sebutannya, itu untuk menyesuaikan bahwasannya program kita ini untuk mendampingi dan sustainable seperti itu tuh. Jadi penggunaan kalimat seperti bukan salah ya, tapi seperti seminar pendidikan itu kan cenderung menggurui. Iya, ya, benar. tapi lebih baik mendampingi seperti pendampingan halal seperti Iya. itu mendampingi tuh kesannya kita hanya mendampingi, tapi kepala yang melaksanakan itu tetap Mereka, masyarakat iya. seperti itu. Dan adapun kembali lagi kepada apa sih strugglingnya ya, kesulitan atau susahnya lah di perjalanan selama ini untuk menuju hari ke-15 ini, tetap adaptasinya itu agak sulit, apalagi tempat baru, masyarakat baru, bahasa itu sulit banget menyesuaikannya. Tapi alhamdulillah kembali masyarakatnya terbuka untuk kami, RT, pemuda, RW, kelurahan, semuanya benar-benar welcome kalau untuk kelurahan.
Kiara seperti itu. Dan yang paling struggling lagi untuk kedepannya sepertinya sustainable-nya. Satu program unggulan gimana caranya ketika kita selesai Kukerta nih program tetap jalan. Iya benar. Apalagi kadang-kadang KKN tuh istilahnya kayak gini, KKN mah mentok-mentok nanti bikin gapura. Iya itu doang. Kalau nggak jalan nama gitu, Iya, nama jalan nama gitu. tiang nama gitu. Jadi panitia 17. Iya. Panitia 17-an. Panitia 17 ya, udah kayak gitu aja. Tapi memang salah satu program ini semoga sustainable harapannya, dan itu juga jadi suatu masalah yang bakal tetap sulit bagi Iya. kami. Bagaimana ketika kita selesai program ini tetap jalan, apalagi ada Dinkop nih yang namanya kita ajak kolaborasi seperti itu. Jadi kalaupun gagal kayaknya kita juga nih yang jelek namanya, Iya, benar. seperti itu. Jadi memang itu adaptasi dan juga sustainable dari program kita. Dari target nih ya, tantangan gitu ya. Betul. Saya pengen tahu tentang target nih. Kalau misal kalian diberi kebebasan gitu, atau emang kalian cuman ada target-target doang, nggak ada bebas gitu. Harus kalau udah terlaksana misal segini kalian increase-kan gitu ya. Itu segini gitu. Atau kalian bisa mengeksplor lebih luas lagi atau gimana gitu. Coba ke Tia terlebih dahulu coba. Oke, terima kasih Kak Wahyu. Tentunya untuk target itu pasti kalau dari target tersendiri ya tadi udah disepil. Iya. Dari target wajibnya gitu dari Universitas dan Bank Indonesia itu adalah mengkriskan 4 merchant dalam satu orang. Dan itu bisa lebih gitu, dan mengadakan sosialisasi atau edukasi mengenai tentang digitalisasi kris ini. Tapi di samping itu pun kita bisa berkreasi. Jadi universitas juga memberikan improvisasi kepada kita untuk mahasiswa-mahasiswanya untuk berkreasi gitu di dalam masyarakatnya, entah ingin mengadakan apa gitu kan, atau ingin mengadakan taman baca, atau mungkin ngajar di sekolah ataupun di mana gitu. Dan ya sejauh yang sudah kita jalanin ya selama beberapa minggu ini, kami pun berkreasi tersendiri. Kami menelusuri setiap 4 kelurahan itu, dan menariknya adalah di salah satu kelurahan ini ada berbagai banyak produksi kayak kedelai ya, tempe, tahu, Nah, di situ adalah menjadi sebuah peluang untuk kelompok kita untuk ikutan nih, terjun langsung ke produksi atau ke pabriknya langsung nih, bagaimana sih. Nah, lagi-lagi itu ya, kita bukan mengajari tapi kita juga belajar. Nah, karena di sini adalah nyambung banget nih sama kita gitu, selaku Kukerta Kris kan adalah UMKM fokusnya. Kita mengunjungi ke berbagai pabrik, seperti kemarin sudah kami kunjungi 3, ada kerupuk kulit, ada juga tempe dan juga tahu. Nah, kalau tempe tahu itu ada alamatnya tuh di Kelurahan Banjarsari di Kampung Sewer sendiri dan Jalupang. Nah, sedangkan kalau di kerupuk kulit itu ada di Kelurahan Panancangan. Nah, itu juga kita selain untuk belajar di situ bagaimana sih prosesnya nih. Jadi kita di sini juga bisa jadi si unyil nih gitu untuk menelusuri para pabrik-pabrik gitu ya, dan itu juga bisa buat kita belajar, oh ternyata kayak gini ya prosesnya tuh ternyata panjang, terus kita tahu juga oh ternyata harus diginiin dan sebagainya. Mungkin kalau orang yang kita sebagai pembeli kan hanya tahu enaknya aja gitu, tapi ternyata seperti kerupuk kulit ya, renyahnya kerupuk kulit ternyata ada proses yang sulit gitu. Terlihat dan pemiliknya juga ternyata sudah lumayan sepuh. Iya, udah sepuh juga, ternyata sudah berjalan puluhan tahun yang memang memproduksi kerupuk kulit itu gitu. Dan tempe juga sama, melihat oh iya kalau di tempe itu ternyata perbedaannya sudah menggunakan mesin nih, berarti sudah mengikuti zaman gitu ya. Tapi tetap tidak meninggalkan tradisionalnya gitu. Kayak misalkan kan tempe ada 2 ya, ada yang bungkus pakai daun dan juga pakai plastik gitu. Nah, di situ kita juga belajar, dan itu adalah salah satu program kreasi kita gitu yang memang tidak ditentukan dari universitas atau dari Bank Indonesia sendiri. Dari situ ya kita setelah itu kita juga merancanakan atau proker-proker lainnya gitu, seperti ya pengabdian ke masyarakatnya lebih ke situ, karena untuk target pendampingan krisnya alhamdulillah sudah sesuai gitu, sudah selesai, tinggal di masyarakatnya saja. Berarti selain dari tugas utama buat pendampingan kris itu, kalian juga terjun langsung gitu, dan itu pun bebas kalian mau mengeksplor apa aja gitu. Betul. Ya. Kalau dari Kak Ai sendiri gitu gimana? Ya,
tadi aku juga udah sempat spill Iya. ya tadi ya. Jadi targetnya itu cuman 8 8. UMK. Dan dari kelompok kami juga kebetulan pada antusias banget Iya. nih Kak. Sampai kayak ada yang mau nyentuh 30 UMK. Iya. Ya Allah, kalau lihat yang kayak gitu bener-bener kayak makin semangat lagi nih Kak. Soalnya kita tuh juga seneng juga bisa membantu masyarakat buat ngebuatin sertifikat halal gitu. Tapi selain sertifikat halal itu kalian bebas nggak mau ngapain gitu? Selain sertifikasi gitu, ada nggak kegiatan yang lain gitu? Kalau sejauh ini kita masih fokusnya di sertifikat halal aja Berarti sih, Kak. fokusnya ke situ Iya. doang ya. Kalau tadi kan Kak Tia tadi selain kris gitu, tapi pengabdian masyarakat kayak gitu, kayak mengajar dan lain sebagainya gitu. Kalau kalian emang fokus ke tematik sertifikasi halal itu Iya, doang gitu. Kalau dari kelompok aku ya, Oh, gitu kita ya. fokusin ke sana dulu. Berarti dari kampus juga tidak mewajibkan gitu ya Iya, buat pengabdian masyarakat gitu ya. Kalau dari Kak Gina sendiri itu gimana? Untuk terkait program ya. Iya, program. Jadi Hmm, program yang kayak misal nih kalau udah dituntut nih misal dari LP2M kalian harus melaksanakan program ini gitu kayak gitu ataupun emang explore gitu kalian doang yang cuman kalau misal dari permasalahan di kampung ini kayak gini gitu. Jadi kita bikin program ini gitu atau gimana? betul. Tadi yang disinggung juga betul tuh sama Kak Wahyu. Bahwasanya kalau kita memang diberikan 3 temanya khusus, 3 tema. Tema doang ya, umum. Tapi untuk yang lainnya itu lebih ke khusus dan kreativitas masing-masing para mahasiswanya, para peserta kukartanya. Satu, temanya terkait ekonomi, yang kedua terkait urban farming, dan yang ketiga itu terkait stunting. Dan ngelihat permasalahan kalau di Walantaka atau Kampung Perisan ini ngelihatnya terkait ekonomi tuh UMKM. Jadi case itu yang kita angkat. Dan adapun kegiatan-kegiatan lainnya seperti les, mengajar itu bisa menyesuaikan kembali agar lebih agar lebih dekat lagi nih sama masyarakatnya. Enggak cuma buat tujuan program utama aja, apalagi kita orang asing tinggal di situ, kayaknya kalau bukan kita yang ngedeketin siapa lagi? Iya gitu. benar. Apalagi sekarang Gen Z gitu ya. Iya. Anu introvert gitu. Kayak malu-malu gitu padahal mah ini. Aduh, Males. nggak boleh. Males. Iya, padahal mah ya. Oke, dari Kak Sudirman dulu gimana tuh? Ada nggak? Kalau target ya, Iya. kalau target kita tentunya kita punya pegangan ya. Iya. Karena kita fokus juga di kampus, ya target-target kita menunjang program-program yang ada di kampus. Mm-mm. Sebetulnya ada satu indikator kenapa kita juga mengambil di kampus. Kita telusuri ternyata di tahun 2024 proker atau raker rektorat itu menunjang program Green Campus. Green Campus itu sendiri ya benar. Karena kan Green Campus di kita juga belum maksimal ya. Iya. Nah, jadi kita soundingnya ke situ untuk target ya. Tapi untuk improvnya kita salah satu yang paling menonjol tadi Eko Kantin. Eko kantin itu ya. Ya, seperti itu. Jadi selain dari apa sih tadi tentang keunggulan gitu ya tadi ya. Saya juga pengen nanya nih. Kan ini udah berapa? Kalau dari Gina sendiri udah berapa hari? 15. 15 hari. Dari Kak Sudirman? Udah hampir 3 Oh iya udah mau 3 bulan gitu ya tadi. Sudah 2 mingguan lah ya. Iya. Sama sih. Sama Mbak ya, bareng semua gitu ya, kecuali emang Green Karena Campus gitu ya. periodenya juga sama. Kalau duluan nih. Oh, halal duluan. Iya, Hampir mau selesai Kak. Udah Nanti mau selesai. bulan depan tanggal 9 kita Uh. udahan. Udah mau selesai gitu. Kita masih lama ya. Masih menikmati gitu ya. Nah, Masih menikmati. saya pengen tahu nih selama berapa hari gitu ya. Udah berapa hari gitu kalian. Berarti sebenarnya kita untuk mengenal orang aja seminggu aja udah kelamaan sebenarnya Mbak ya. Udah tahu gitu. Tapi ada nggak sih momen yang paling nempel di hati kalian gitu, apalagi yang menginap gitu sama temen-temennya gitu. Tapi ada juga yang misal harus berjuang gitu nyari UMK atau UMKM yang emang harus mereka dapetin secara bersamaan gitu kan, kelompok gitu. Nah, ada nggak sih hal momen yang memorable gitu yang bakal kalian ingat terus gitu dari Kak Ai terlebih dahulu coba. Oke, kalau dari aku sendiri, aku ngerasain banget sih kayak semenjak KKN ini aku jadi sering pakai topi ya, karena Iya. sering terjun ke lapangan. Panas ya. Panas banget, gak kuat. Soalnya udah biasa tempat yang dingin, jadi kayak wah ini panas banget, Iya. gak kuat gitu Kak. Heeh. Nah terus paling kayak kita juga nelusurin kan beberapa kelurahan gitu yang ada di Kecamatan Serang. Iya. Nah iya di situ benar-benar kayak berusaha lah kita semaksimal mungkin gitu buat bisa
dapetin banyak UMK yang bisa buat dihalalin gitu. Jadi bahkan sampai kayak hujan-hujanan kita neduh dulu, itu bener-bener memoris banget sih buat aku sama teman-teman. Iya bener ya, dari panas tiba-tiba hujan. Sekarang itu nggak tentu sebenarnya ya, kadang panas kadang hujan gitu ya. Labil ya. Labil banget. Jadi cuaca kok labil gitu ya. Dari Kak Gina sendiri gimana? Untuk memorable, kayaknya sebenarnya kalau yang paling memorable 24/7 ketemu sama teman itu aja. Iya sih bener Itu ya. full banget, bangun tidur lagi. Wah, itu tiap hari ngantri kamar mandi. Terus piket, kan itu Iya. muter banget ya. Terus belum mikirin uang segini cukup gak ya kita hidup untuk sampai selesai gitu. Kan itu memorable banget sih. Iya. Terutama khususnya lagi buat teman-teman yang 24/7 bareng Iya. di dalam satu kamar kayak gitu. Itu yang paling memorable banget. Dan tapi juga ada salah satu memorable lainnya yang sama masyarakat, kita kadang-kadang lapar ya, tapi uang kayaknya bendaharanya lagi keluar nih, Iya. sisa atau segala macam. Ternyata nanti ada berkat. Oh, kirain langsung Nah, gitu. silaturahmi gitu ke rumah warga gitu. Enggak, Silaturahmi. udah iya ada berkat. Terus kadang-kadang para masyarakatnya karena tahu kita KKN Iya. isinya banyak ya, jadi ada 2 besek ya bahasanya Iya. ya, 2 besek gitu udah dikasih. Itu sangat luar biasa banget sih buat kita. Itu ya, karena 24 jam gitu ya ketemu terus gitu. Aduh, Bosan ya. Enggak sih, enggak. Berkesan, selama Berkesan, 40 hari sangat nanti berkesan. gitu ya. Betul sekali. Kalau dari Kak Sudirman sendiri, kita ada nggak hal yang memorable gitu? Apalagi udah mau selesai nih Sabtu nanti gitu. Aduh. Momen yang paling ngena banget bagi kita. Kita terjun langsung ke lapangan, tentunya di kampus ya. Kita nyangkul, bahkan momen yang paling saya rasakan itu saya pertama kali pegang mesin rumput itu. Tapi ya itu kayak kata saya, itu benar momentum dimana kita ngerasain kerjaan para pengelola Buruh ya. lingkungan gitu ya. Ternyata wow, mereka juga teman-teman saya pada ya gitu ya. Kita itu kurang lebih hampir 2 minggu garap untuk pembabadan rumput dan persiapan penanaman waktu itu ya. Dan itu banyak teman-teman juga, ada yang pertama kali pegang cangkul, dan kita juga nyangkulnya ya gitulah, belum nggak sesuai dengan SOP mungkin. Iya. Seadanya aja. Makanya kemarin kita kan ada penyiraman gitu. Iya. Intinya kita monitoring tanaman yang udah ditanam. Itu kurang lebih ada 5 tanaman yang mati gitu. Iya. Karena mungkin apakah struktur tanahnya mungkin, atau mungkin kitanya yang nggak tahu prosedur menanam Iya. yang baik gitu. Tapi ya itu sih yang momentum yang paling ngena buat kita ya, ketika di lapangan bersih-bersih bareng itu babat rumput, dan Iya. itu wah, luar biasa. kebersamaan Mbak ya, Kebersamaan. kekeluargaannya Langsung sama alam gitu. ya. Iya, Langsung sama alam langsung juga sama ya. alam gitu. Iya. Kalau dari Katya sendiri itu gimana? Oke, hal yang paling berkesan ya, sederhana aja. Itu ucapan terima kasih dari para pelaku UMKM yang sudah kami dampingi gitu. Itu apa sih kata-kata yang paling sederhana tapi benar-benar bikin kita senyum-senyum sendiri Iya. gitu. Oh iya, ternyata adanya kita bisa bermanfaat juga. Alhamdulillah gitu, bisa bermanfaat bagi para UMKM dan juga para masyarakat di situ gitu. Dan ada momentum yang lucunya juga ada, kayak misalkan mungkin dari tim kita ya, dari teman-teman, karena kan baru first time banget ya, gimana ya caranya kita menawarkan, masa ya ujuk-ujuk kayak mau nggak didampingin Chris gitu. Iya. Kan gimana gitu ya, bahkan itu ada yang lucu, dia harus beli dulu Iya. produknya supaya menarik gitu ya, Iya. biar menarik para pedagangnya gitu, supaya niatnya sih biar bisa kita dampingi, tapi ternyata pada saat sudah beli ditolak. Nah gitu itu ya. dia yang bikin nyesek gitu ya. Tapi hal itu yang bikin kesan yang lucu gitu. Iya. Dan ya paling kesan yang paling itunya bareng-bareng sama temen juga, meskipun nggak live in ya, Iya. nggak bisa merasakan gimana rasanya 24 jam, tapi kita bisa merasakan satu sama lain. Oh iya, ternyata struggle ini ya mencari UMKM, membangun kepercayaan kepada para pelaku UMKM-nya juga. Dan ya itu sama, kita juga ngitung uang. Oh iya, ternyata
kita ini KKN kuliah kerja jajan gitu. Jadi ya itu paling berkesannya sih, sederhana ya. KKN juga sih. Kuliah kerja ngabisin uang sih. Kuliah kerja nyangkul. Nyangkut. Masuk. Masuk ya. Masuk. Oke. Sebenarnya tadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya pengen saya tanyakan tapi sebenarnya kayaknya udah terjawab sebenarnya. Jadi waktu juga kita sudah terlalu lama gitu ya. Jadi mungkin saya pengen ke teman-teman semua gitu, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan gitu ke adik tingkatnya nanti yang kemungkinan kan tahun depan mereka bakal Kukerta juga gitu, apalagi 3 Kukerta baru nih, Kukerta tematik halal, tematik kris ataupun green campus gitu kan. Tapi ada nggak sih tips ataupun pesan yang ingin kalian sampaikan gitu kepada adik tingkat kalian mengenai Kukerta itu sendiri gitu, apa sih persiapan kalian nanti gitu buat mereka gitu, ataupun pesannya juga nih buat teman-teman seperjuangan kalian gitu dari Kukerta versinya masing-masing kayak gitu. Mungkin dari itu terlebih dari mungkin konvensional terakhir aja gitu ya. Dari Kak Sudirman terlebih dahulu. Oke, dari saya ya. Kita juga kan udah selesai nih. Iya, selesai juga Oke. gitu. Mungkin untuk pesan ya untuk adik-adik yang akan datang. Ini kita juga udah ada persetujuan dari LP2M. Pihak LP2M insya Allah di tahun depan akan menambah kelompok Kukerta Green Campus. Gitu. Emang rencana harapan kami itu kegiatan kelompoknya itu di masing-masing fakultas juga ada harapan kami. Tapi itu tergantung dari pihak LP2M nantinya. Dan untuk tips-tipsnya ya terkait perihal Green Campus sih sebetulnya kita lebih ini aja sih, lebih cinta lagi kepada lingkungan kita. Lingkungan ya, gitu. kesadaran gitu ya. Kesadaran kita. Karena di pohon masalah yang kami cantumkan juga itu masalahnya yang paling fundamental itu kesadaran. Iya. Karena kita sering nggak sadar. Kenapa Gitu sih. itu? Iya, benar. Kalau pesan buat teman-teman kelompok perjuangan gitu. Oke, pesan buat teman-teman sampai ketemu kita nanti di Baduy. Insya Allah kita penutupannya di Baduy. Seru tuh. Seru banget. Kita boleh ikut gak sih? Sambil menanam, sambil menanam juga Sambil Pak, di menanam sana? juga. Enggak. Enggak. Kita kegiatannya mah have fun. Have fun. Ya, tapi kita belajar lebih ke adat sih. Iya, dan menikmatin alam suasana Nah, Baduy, itu. bener Iya, ya. Betul. Kalau dari Katanya sendiri gitu, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada adik tiganya nanti supaya mempersiapkan siapa tahu minat gitu ke Kukerta tematik kris gitu, dan juga pesan kepada teman kelompoknya gitu supaya lebih semangat atau gimana gitu, silahkan. Oke. Buat teman-teman atau adik-adik tingkat nih yang mungkin nanti akan merasakan Kukerta juga seperti kami, kakak-kakak yang ada di sini. Yang pertama ya nikmatin aja nanti pada saat Kukerta, dan Kukerta nantinya juga adalah pilihan, itu terserah dari pilihan kalian yang memang sesuai dengan passion atau yang memang kalian minati gitu. Dan untuk tipsnya juga, yang pertama jangan over planning ya, karena dari pengalaman juga, karena apapun yang sudah kita rencanakan di sini itu belum tentu sesuai dengan ekspektasi pada saat terjun ke masyarakatnya. Itu pasti jauh banget gitu. Kita mengekspektasikan seperti ini, tapi ternyata kenyataannya nggak seperti itu. Nah, jadi ya apa ya, ikuti alurnya saja untuk adaptasi dan lain sebagainya di masyarakat. Yang kedua juga harus build chemistry sama kelompok dan juga masyarakatnya, supaya karena jika kita membuat chemistry sama kelompok, terus juga bisa membuat chemistry dengan masyarakat, itu akan semuanya akan berjalan dengan lancar. Terus juga harus dari sekarang yang mungkin belum waktunya untuk Kukerta, silahkan untuk improve diri, untuk mengikuti segala literasi, organisasi dan lain sebagainya, karena saya meyakini banget ternyata memang Kukerta adalah pembuktian kita sejauh mana skill komunikasi kita, sejauh mana juga skill dalam adaptasi kita terhadap masyarakatnya, dan itu akan terbukti di masyarakatnya. Sesuai juga dengan KBBI, kuliah kerja nyata itu adalah
mempraktikkan ilmu yang sudah kita terima di bangku kuliah dan diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu kalian harus buktikan. Kalian harus punya relasi lebih banyak, literasinya juga harus ditingkatkan karena pada saat di masyarakat itu sangat berguna sekali. Mulai dari entah relasi tentang nanti pada saat proker gitu, dan literasi seperti ya sekarang literasi keuangan itu harus bisa mengedukasi, jangan sampai masyarakat memandang buruk di kita gitu sebagai perwakilan kampus. Terus ya terakhir, nikmati saja prosesnya buat adik-adik nanti ke depannya, mulai dari nanti nikmatin skill komunikasinya, skill manajemen waktunya, dan sampai mungkin atau ke teman hidup. Karena itu biasanya banyak banget ya dari Kukerta ini muncul lah gitu ya. Beri-beri cinta cinlok. Biasanya mah itu mah Kukerta konvensional itu biasanya. Karena yang 24 jam ya. 24 jam ketemu gitu. Tapi selain untuk adik-adiknya gitu, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada teman-temannya yang ngikutin Kukerta Tematik Kris itu sendiri gitu, supaya mereka masih semangat gitu, karena masih beberapa waktu lagi kan untuk selesai gitu. Ada nggak pesannya? Tentu saja buat teman-teman seperjuangan yang sama-sama dari Kukerta Kris ya semuanya, semangat terus dan juga lakukan yang terbaik dan nikmatin prosesnya, apalagi ini sebentar lagi ya, dan nikmatin saja untuk mencari targetnya. Insya Allah nanti semuanya bisa terselesaikan secara baik. Dan untuk kelompok 4 dari Kukerta Kris, semangat juga buat kalian, sebentar lagi kita akan menyelesaikan ini semua gitu ya, meskipun agak sedikit problem, bukan problem, maksudnya struggle-nya gitu ya, tantangannya, tapi itu adalah sebagian dari pembelajaran kita di perjalanan Kukerta ini. Semangat dan tetap menjadi menjadi individu yang baik gitu ya. Individu yang baik. Oh my god, ini terakhir banget jadi gitu. Sampai gak bisa berkata-kata gitu, apalagi buat teman-teman seperjuangan yang tahu banget lelahnya seperti apa. Iya, benar-benar. Mungkin dari ke KAI sendiri gitu, ada nggak sih pesan untuk adik-adik tingkatnya nanti, dan juga pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman seperjuangan di Kukerta Tematik Halal gitu? Silahkan. Kalau menurut aku siapin 2 hal sih Kak Wahyu. Apa tuh? Siapin mental dan siapkan uang. 2M ya, 2M. Mental dan money. Langsung. Catat itu. Catat adik-adik, mental dan money sangat diperlukan gitu. Banyak banget yang bakal kita rasain juga, kayak dari penolakan itu sendiri. Pasti ngerasa kecewa banget, tapi ya it's okay lah, itu bagian dari pelajaran hidup buat kita sendiri gitu. Terus juga siapkan uang, karena emang tiap kali kita nemuin ya produk-produk UMK itu, kita juga ikutan lapar mata kawan. Jadi kayak kita ngedatengin satu UMK, Pak pengen dong Pak, kayak kita lapar juga ngeliatnya gitu, kayak jadi sering jajan juga ya. Kuliah kerja jajan kan. Iya, sama juga sih kayak Kak Tia. Apalagi langsung terjun ke lapangan tuh. Apalagi lebih menggiurkan. Iya, kalau pesan dari aku buat teman-teman semua yang bakal nanti ngikutin KKN juga nih, kalau misalnya pengen ngikutin KKN sertifikasi halal itu harus disiapin lebih awal Kak, karena emang pembukaannya juga pas aku lebih awal dari yang lain ya. Siapin segala keperluan dan berkas-berkasnya gitu. Dan juga pesan buat teman-teman yang masih ngalamin Kukerta Tematik Sertifikasi Halal ini, tetap semangat sih, karena slogan kita meraih pahala. Jadi kalau misalnya mainnya ada Pahala udah meraih pahala kalau kita mendapatkan pahala. Jadi kalau misalnya pengen dapetin lebih banyak pahala, cari lebih banyak UMK. Iya, betul. Nanti mereka sangat terbantu gitu ya. Oke, itu aja Kak. Mungkin selanjutnya nih ke Kak Gina gitu, yang terakhir gitu. Closing banget gitu, reguler gitu, yang emang sebenarnya sudah tidak asing lagi gitu bagi kita gitu. Ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada adik tingkatnya, ataupun pesan kepada teman-temannya yang konvensional? Kemarin Wahyu dapat info gitu dari Bu Naina, itu ada 1000 lebih gitu kan. Betul. Mahasiswa yang ikut Kukerta konvensional itu sendiri gitu. Silahkan kepada
Kak Gina untuk memberikan pesannya gitu kepada adik tingkatnya dan juga pesan kepada teman-teman seperjuangannya di Kukerta konvensional. Oke, pertama nih untuk pesan-pesan adik kelasku. Oke, adik kelas. Yang pertama, apapun kukertanya yang kalian pilih itu sama-sama untuk masyarakat. Iya. Di situ kalian bakal lihat bagaimana benar kata Katia, bagaimana kalian mengimplementasikan tiap teorinya ataupun soft skill kalian seperti itu. Kalau belum bisa, belajar dari sekarang. Kalaupun teman-teman sekarang nih yang udah ikut ke Kerta tapi ngomongnya agak susah atau rada malu, introvert aku mah. Yeah. Kamu aja lah yang ngomong sama masyarakat, kan banyak kayak gitu juga. Cobalah belajar. Minimal ikut aja dulu sama teman gitu, agar tahu nih gimana sih cara basa-basinya awal akhirnya bisa ngobrol seperti itu. Dan juga ini kembali lagi tujuannya untuk masyarakat, kita yang belajar di masyarakat, bukan kita yang mengajarkan masyarakat. Adapun hal tersebut kita hanya sebagai jembatan aja untuk mempermudah permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Seperti itu. Dan itu juga salah satu bentuk dari Tridharma perguruan tinggi. Jadi memang nggak ada Kukerta nggak bakal lulus gitu, karena emang belum diimplementasikan 3 Tridharma perguruan tingginya. Dan yang penting salah satunya, apalagi kalau untuk Kukerta konvensional, buat program yang sustainable teman-teman, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya seperti itu. Mungkin program-programnya apalagi Gen Z nih udah sangat mind blowing. Idenya sangat-sangat banyak, sangat-sangat luar biasa, tapi kembali lagi kepada masyarakatnya apakah membutuhkan dan apakah kita mampu untuk melakukan itu. Dan untuk teman-teman semua, khususnya bagi KKN 70 ataupun teman-teman semuanya yang sedang Kukerta konvensional atau reguler gitu, tetap semangat. Kita baru 15 hari, masih ada hari-hari berikutnya seperti itu. Tetap semangat. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyempatkan hadir gitu di tengah kesibukan kalian yang lagi mengabdi kepada masyarakat gitu. Betul. Ya, baik itu kepada UMK, UMKM ataupun kepada masyarakatnya secara langsung. Mungkin teman-teman sobat sikap sekalian, kita sudah sampai di penghujung podcast sikap kita pada hari ini. Saya Wahyu Kurniawan pamit undur diri dan bersama 4 narasumber, tolong ngadep kamera ke sana. Dadakan kepada dan mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.